Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya dari kelas 4-3 Akuntansi Internasional. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Anggaran Laporan Laba Rugi. Latar belakang. Penyusunan anggaran laba rugi bertujuan memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba atau rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran laba rugi diperoleh dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya. Di bawah ini adalah sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran laba rugi. Yang pertama, ada anggaran penjualan, menyediakan informasi tentang nilai dalam satu periode anggaran. Yang kedua, anggaran produksi, menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal dan akhir barang jadi yang akan digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan di anggaran laba rugi. Yang ketiga, anggaran biaya produksi, menyediakan informasi tentang biaya produksi dalam satu periode anggaran. Yang keempat, anggaran beban operasi, menyediakan informasi tentang perkiraan nilai beban penjualan dan administrasi biaya. Yang kelima, tarif pokok penghasilan badan, diperlukan untuk menentukan jumlah beban pokok, beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Yang keenam, anggaran kas, menyediakan informasi tentang beban bunga dan beban piutang tidak tertagih. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini kita akan membahas yang pertama anggaran laba rugi perusahaan manufaktur, yang kedua menghitung nilai persediaan akhir barang jadi, yang ketiga menyusun anggaran laba rugi. Yang pertama, anggaran laba rugi perusahaan manufaktur. Anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur tidak banyak berbeda dengan anggaran laba rugi untuk perusahaan dagang dan jasa. Perbedaan terletak pada penentuan beban pokok penjualan yang sedikit lebih rumit pada perusahaan manufaktur dibandingkan dengan perusahaan jasa dan dagang. Berikut ini adalah contoh format anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Keterangan. Bintang 1 dari nilai penjualan dalam anggaran penjualan. Bintang 2 dari anggaran produksi. Bintang 3 dari anggaran pemakaian bahan baku. Bintang 4 dari anggaran tenaga kerja langsung. Bintang 5 dari anggaran biaya overhead produksi. Bintang 6 dari anggaran produksi untuk kuantitasnya dan dikalikan dengan biaya produksi. Bintang 7 dari anggaran beban operasi. Selanjutnya, menghitung nilai persediaan akhir barang jadi. Dua asumsi arus biaya persediaan yang dibahas dalam presentasi ini adalah yang pertama FIFO atau Freeze In dan Freeze Out. Metode ini mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode akan menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. Jika perusahaan menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadi berasal dari persediaan barang jadi yang berakhir di dalam suatu periode. Yang kedua, ada average. Metode ini mengasumsikan bahwa biaya persediaan akhir barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah tersedia di awal periode. Berikut ini contoh gambarnya. Anggaran produksi PT ABC untuk bulan Juli 2008 adalah sebagai berikut. Penjualan atau unit ada 1.600 unit. Ditambah persediaan akhir barang jadi ada 400 unit. Total barang jadi yang dibutuhkan sama dengan 200 unit, karena 1.600 ditambah dengan 400. Dikurangi persediaan awal barang jadi 200 unit, jadi jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 1.800 unit. Total biaya persediaan barang jadi pada 1 Juli 2008 adalah 40 juta atau 200.000 per unit. Biaya produksi per unit untuk setiap barang jadi yang diproduksi di bulan Juli 2008 adalah sebesar Rp220.000. Berdasarkan anggaran produksi dan informasi tentang biaya persediaan per unit PT ABC, hitunglah biaya persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode arus bayar. Yang pertama, metode FIFO. Langkah pertama, jika menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadi berasal dari biaya barang jadi yang terakhir dibuat pada suatu periode. Pada contoh PT ABC, biaya produksi per unit barang jadi untuk bulan Juli sebesar 200.000 per unit, sehingga untuk setiap unit barang jadi yang ada di akhir bulan Juli 2008 akan memiliki biaya per unit sebesar 220.000. Langkah kedua, dari anggaran produksi diketahui bahwa jumlah persediaan barang jadi atau unit adalah 400 unit. Jadi total biaya persediaan akhir barang jadi adalah 88 juta rupiah yang diperoleh dengan mengalihkan persediaan barang jadi 400 unit dengan biaya produksi per unit, yaitu 220.000.
Selanjutnya metode average. Langkah pertama, jika menggunakan metode average, kita harus menghitung terlebih dahulu total biaya produksi untuk bulan Juli dan total biaya persediaan awal barang jadi. Biaya produksi bulan Juli sebesar 396 juta dalam kurung 220.000 dikali 1.800 unit, dan nilai keseluruhan persediaan barang jadi awal sebesar 40 juta dalam kurung 200 unit dikali 200.000 rupiah. Langkah kedua, tambahkan jumlah unit barang jadi yang diproduksi di bulan Juli, yaitu 1.800 unit, dengan jumlah unit persediaan awal barang jadi yaitu 200 unit. Kemudian, jumlahkan juga biaya produksi bulan Juli sebesar 396 juta dengan total biaya persediaan awal barang jadi 40 juta untuk memperoleh total biaya persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual di bulan Juli. Berikut adalah contoh tabelnya. Produksi di bulan Juli ada 1.800 unit dengan biaya 396 juta. Persediaan barang jadi awal 200 unit dengan biaya 40 juta. Persediaan barang jadi tersedia untuk dijual 200 unit dengan biaya 436 juta. Langkah ketiga, hitunglah biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual dengan cara membagi total biaya persediaan barang tersebut untuk dijual. Dalam contoh, 436 juta ditambah 200 unit sama dengan 218.000. Biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual akan menjadi biaya per unit untuk persediaan akhir barang jadi. Langkah keempat, nilai akhir persediaan barang jadi diperoleh dengan mengalihkan jumlah persediaan akhir barang jadi dengan biaya per unit persediaan barang jadi tersebut untuk dijual. Pada contoh ini adalah 218.000 dikali 400 unit sama dengan 87.200.000. Selanjutnya, menyusun anggaran laba rugi. Contoh, berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh PT Abadi Raya untuk menyusun anggaran laba rugi bulan Oktober 2008. Yang pertama, anggaran produksi bulan Oktober 2008 menyajikan informasi sebagai berikut. Penjualan dalam unit ada 6.000 unit, ditambah persediaan akhir barang jadi 1.800 unit, total barang jadi yang dibutuhkan 7.800 unit. Dikurangi persediaan barang jadi 1.400 unit, jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 6.400 unit. 2. Harga jual barang jadi per unit selama bulan Oktober 2008 diperkirakan sebesar 100.000. 3. Perusahaan menggunakan metode rata-rata average dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Yang keempat, total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober sebesar 84 juta. Kelima, biaya produksi selama bulan Oktober diperkirakan sebesar 390.800. Yang keenam, pajak penghasilan diperkirakan sebesar 30%. Yang ketujuh, beban penjualan untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 40 juta. Yang kedelapan, beban umum dan administrasi untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 25 juta. Yang kesembilan, beban bunga bulan Oktober diperkirakan sebesar 26 juta. Langkah pertama, buatlah format anggaran laba rugi PT Abadi Jaya, seperti contoh tabel berikut. Langkah kedua, masukkan perkiraan nilai penjualan untuk bulan Oktober ke dalam format anggaran penjualan. Nilai penjualan diperoleh dengan mengalihkan jumlah barang jadi yang diperkirakan akan dijual selama bulan Oktober dengan harga jual per unit. Pada contoh ini, penjualan bulan Oktober sebesar 600 juta, maka 100.000 dikali 600 unit. Masukkanlah pada tabel penjualan sebesar 600 juta. Langkah ketiga, masukkan data-data yang telah diberikan pada contoh soal ke dalam format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, biaya beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban bunga untuk bulan Oktober, seperti pada contoh tabel berikut. Langkah keempat, hitung nilai persediaan akhir barang jadi. Setelah itu, hasilnya dimasukkan ke format anggaran laba rugi. Berikut ini adalah perhitungan nilai persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata. Produksi bulan Oktober ada 6.400 unit dengan biaya 391 juta. Persediaan barang jadi awal ada 1.400 unit dengan biaya 84 juta. Persediaan barang jadi tersedia untuk dijual 7.800 unit dengan biaya 475.800. Biaya rata-rata persediaan untuk dijual sebesar 61.000, yaitu 475.800 dibagi 7.800 unit. Adapun biaya persediaan akhir barang jadi adalah 109.800, yaitu 61.000 dikali dengan 1.800 unit. Masukkan ke dalam tabel berikut. Langkah kelima, hitunglah beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, beban
lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Perhatikan operasi penambahan atau pengurangan untuk memperoleh informasi-informasi di atas. Kemudian masukkan ke dalam contoh tabel berikut. Langkah ke-6, hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan mengalihkan lab sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan. Pada contoh ini, perkiraan pajak penghasilan badan adalah 42.900.000, yaitu 143 juta dikali 30%. Masukkan ke dalam tabel berikut. Langkah ke-7, selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Seperti pada contoh tabel berikut, jadi laba bersih yang dianggarkan sebesar 100.100.000 rupiah. Kesimpulan, dalam perusahaan manufaktur, anggaran laba rugi merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan. Anggaran ini mencakup perkiraan pendapatan dan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu, sehingga kemungkinan manajemen untuk membantu kinerja keuangan dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Perhitungan nilai persediaan akhir barang jadi adalah bagian integral dalam penyusunan anggaran laba rugi. Untuk menghitung nilai persediaan akhir, diperlukan data tentang persediaan awal, pembelian barang, dan HPP yang dihitung berdasarkan jumlah barang yang diproduksi atau dibeli. Penyusunan anggaran laba rugi harus didasarkan pada asumsi-asumsi yang realistis tentang pendapatan, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, serta pengaruh dari kebijakan perusahaan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.